Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 sampai ayat yang ke-25 saudara, di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah apa yang menjadi tujuan Tuhan memikul segala dosa-dosa kita. Saudara, berbicara tentang dosa, maka hari ini kalau kita coba untuk menyadari dosa-dosa kita, maka saya percaya sama-sama kita akan mengaku bahwa tidak terhitung, tidak terukur dosa-dosa yang telah kita perbuat. Dosa kita begitu besarnya, dan firman Allah menegaskan bahwa upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah neraka. Artinya apa saudara? Sebagai orang-orang berdosa, seharusnya kita masuk neraka sampai selama-lamanya. Tetapi alangkah baik Tuhan yang kita sembah. Alangkah baik Yesus yang rela meninggalkan sorga dan rela mati bagi kita, rela disalibkan bagi kita. Dia mati di kayu salib, dia begitu menderita untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Dia tanggung dengan penderitaan yang begitu beratnya segala dosa-dosa yang kita perbuat di sepanjang kehidupan kita. Dia rela menderita di sana saudara. Betapa baik Tuhan kita. Tidak ada Allah manapun yang rela menderita bagi umatnya. Tidak ada Allah manapun yang rela mati di kayu salib demi umat-umatnya. Hanya Yesus Allah yang kita sembah yang melakukan itu. Dan hari ini saudara, saya rindu kita merenung apa yang menjadi tujuan Tuhan rela merendahkan diri, bahkan rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, supaya kita memahami mengapa Yesus menanggung segala dosa-dosa kita. Kerinduannya saudara, melalui renungan ini saudara memahami apa tujuan pengorbanan Yesus bagi saudara, dan saudara hidup sesuai dengan apa yang dirindukan oleh Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan berkorban bagi setiap saudara. Hari ini saudara, sebagai orang-orang yang telah menyadari bahwa betapa besar dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib, mari tuliskan kesaksian saudara, kesadaran saudara akan besarnya dosa yang sudah ditanggung oleh Yesus bagi saudara di kayu salib.
Dan kalau hari ini saudara menyadari apa yang harus saudara lakukan sebagai orang yang sudah ditanggung dosa-dosanya, mari nyatakan itu saudara di kolom komentar video ini. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan akan menjelaskannya secara sistematis, supaya saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Petrus menegaskan penerima suratnya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah memikul segala beban dosa umat-umatnya. Dia pikul itu dalam penderitaan yang begitu berat di kayu salib. Dan kemudian Petrus mau mengajar kepada jemaat-jemaat, kepada umat-umat Tuhan, apa dan untuk apa dan bagaimana seharusnya mereka hidup sebagai orang-orang yang dosa-dosanya telah dipikul oleh Yesus di kayu salib. Di ayat 24 tadi dikatakan saudara, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Dia pikul segala beban dosa kita. Dosa yang begitu besar, dosa yang tiada taranya, dosa yang tiada terhitung. Dia pikul itu semua di kayu salib. Dan kemudian saudara, selanjutnya di ayat 24 itu dikatakan supaya. Jadi ada tujuan Yesus memikul segala dosa kita, segala beban dosa kita di kayu salib saudara. Tujuannya adalah yang pertama, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi yang pertama, untuk apa Yesus memikul segala beban dosa umat-umatnya? Petrus menegaskan supaya umat-umatnya hidup dalam kebenaran, supaya umat-umatnya hidup benar sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bahkan sebelumnya di ayat 18 sampai ayat 23 tadi dikatakan bahwa sekalipun kamu harus menderita ketika kamu berbuat baik. Contoh yang dibuat tadi adalah hamba-hamba. Kamu harus tunduk kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik, tetapi juga kepada yang bengis. Karena Petrus berkata bahwa karena kalau kamu berbuat baik dan kamu menderita karena perbuatan baikmu, itu satu kasih karunia di hadapan Tuhan. Artinya itu sesuatu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Itu sesuatu yang berarti di hadapan Tuhan.
Saudara, yang pertama adalah bahwa sebagai orang yang beban dosa kita sudah dipikul di kayu salib, kita harus hidup dalam kebenaran. Bahkan sekalipun saat harus menderita demi hidup dalam kebenaran, tetaplah hidup dalam kebenaran. Sama seperti hamba-hamba itu, untuk mentaati firman Tuhan, mereka harus tunduk kepada tuannya sekalipun tuannya itu bengis. Dan mereka harus menderita, mereka harus tetap taat dan tunduk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga saya dan saudara hari ini sesuai dengan konteks kita masing-masing, saudara. Sebagai orang yang telah mengalami di mana dosa-dosa kita sudah dipikul di kayu salib, dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Tujuan Tuhan adalah supaya kita hidup dalam kebenaran, dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Hari ini percayakah saudara bahwa dosamu sudah dihapuskan oleh Tuhan? Dosamu sudah ditanggung di kayu salib. Kalau dosa-dosa saudara sudah ditanggung di kayu salib, yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah saudara hari ini belajar hidup untuk kebenaran? Sudahkah saudara hari ini berjuang hidup untuk kebenaran? Karena saudara ditanggung oleh Tuhan, saudara ditebus oleh Tuhan, dosa saudara dipikul oleh Tuhan supaya saudara hidup untuk kebenaran. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia sudah ditebus oleh Yesus, sedangkan dia tidak peduli kepada kebenaran Tuhan, itu omong kosong, saudara. Kalau ada saudara yang berkata saudara percaya dosa saudara sudah dihapuskan, tapi saudara hidup bergelimang dosa, itu omong kosong. Dengar, hari ini memang kita tidak sempurna. Setiap kita masih berdosa. Tetapi sadari akan hal ini, saudara, supaya hidup kita hari demi hari semakin baik. Saudara ditebus oleh Yesus. Saudara, dosa-dosa saudara ditanggung oleh Yesus, supaya saudara hidup untuk kebenaran, bukan untuk dosa. Jadi hari ini hiduplah untuk kebenaran. Jalani hidup dalam kebenaran sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Tujuan Tuhan menghapus dosa kita, menanggung dosa kita, supaya kita hidup untuk kebenaran. Yang kedua, tujuannya adalah, masih ayat yang ke-24 bagian terakhir, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yang kedua, saudara, kenapa dia menderita? Bilur-bilurnya maksudnya adalah luka-luka, penderitaan Yesus. Kenapa dia rela menderita bagi kita? Kenapa dia rela menderita untuk menebus dosa kita? Supaya apa, saudara? Supaya oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Jadi tujuan Tuhan menanggung segala dosa-dosa kita adalah supaya kita disembuhkan. Baik secara jasmani kita, baik hati kita, pikiran kita sepenuhnya. Kesembuhan yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah kesembuhan secara total. Luka-luka batin, sakit di tubuh kita, Allah menegaskan bahwa dia menderita di kayu salib supaya oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Hari ini kalau ada saudara yang sedang sakit, dengar saudara, Yesus mati di kayu salib supaya oleh bilur-bilurnya, oleh penderitaannya saudara disembuhkan. Penderitaan saudara ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Saat ini taruh tangan saudara di atas penyakit saudara, tubuhmu yang sakit, taruh tanganmu di sana dan percaya oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan, karena memang dia menderita di kayu salib untuk menanggung segala dosa kita, untuk menanggung segala penderitaan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Engkau yang mengalami luka-luka hati, engkau yang mengalami luka-luka batin, engkau yang mengalami akar pahit, hari ini lepaskan semuanya itu, karena Yesus mau tanggung semuanya itu di kayu salib. Tuhan mau membebaskan saudara, supaya saudara bebas dari segala beban penyakit, sakit tubuhmu, sakit hatimu, sakit batinmu. Tuhan mau tanggung semuanya itu di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Percaya saudara, Yesus mati di kayu salib untuk menyembuhkan saudara. Percaya.
Dan hari ini lihat bagaimana Allah mengerjakan mujizatnya dalam hidup saudara. Dan kalau mujizatnya saudara alami dalam hidup saudara saat ini, saksikan itu saudara. Baik dalam kolom komentar video ini, baik kepada orang lain. Saksikan itu bahwa Tuhan kita ajaib. Dia mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita dan menanggung segala penyakit kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu yang kedua. Dan kemudian yang terakhir saudara, untuk apa dia memikul segala beban dosa kita? Untuk apa dia menebus kehidupan kita? Yang pertama, supaya kita hidup dalam kebenaran. Yang kedua, supaya kita disembuhkan. Dan kemudian yang ketiga, ayat yang ke-25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang setelah ditebus, setelah dosa-dosa kita dipikul di kayu salib, sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan memelihara jiwamu. Yang ketiga saudara, Tuhan mau adalah kita dekat dengan Tuhan sebagai gembala kita, dan kita hidup dalam pemeliharaannya. Dia adalah gembala yang baik dalam hidup kita. Dia gembala yang memelihara kehidupan kita. Dia gembala yang berkuasa untuk menjagai, melindungi kita dan memelihara hidup kita. Dan Tuhan menebus kita supaya kita kembali kepada gembala yang baik itu. Artinya kita hidup dekat dengan Dia, kita hidup di bawah penggembalaannya. Tuhan menuntun kita. Itu yang Tuhan mau. Yang ketiga saudara, kita hidup di bawah pimpinan gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus, dan kita dipelihara olehnya. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita sungguh bersyukur. Kembali kita diberkati oleh firman Tuhan. Satu-satunya Allah yang menebus dosa umat-umatnya adalah Yesus Kristus. Ada begitu banyak keyakinan iman di dunia ini, tapi hanya Yesuslah yang rela mati bagi umat-umatnya. Itulah yang kita percaya, itulah yang kita sembah. Allah yang turun merendahkan diri dan rela mati bagi kita saudara. Dan Dia mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Dan kita sudah belajar mengapa Dia rela menderita, menanggung segala beban dosa kita di kayu salib. Yang pertama, supaya kita hidup untuk kebenaran, bukan hidup untuk dosa. Itu sebabnya sebagai orang yang sudah ditanggung oleh Yesus segala dosa saudara di kayu salib, mari hiduplah untuk kebenaran. Berproseslah untuk semakin baik sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, alami kesembuhan daripada Tuhan, karena Dia rela menderita di sana supaya saudara disembuhkan, dipulihkan. Hati saudara, batin saudara, tubuh saudara dipulihkan oleh Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, supaya kita datang kepada gembala yang agung. Artinya kita hidup dekat dengan Tuhan, dan Dia sebagai gembala yang baik memelihara kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, hari ini dalam saudara sebentar lagi melaksanakan segala aktivitas saudara, terapkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara. Renungkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara, bahwa saudara sudah ditebus oleh Tuhan, dosamu sudah dipikul oleh Tuhan, supaya dimanapun engkau berada, dalam bisnis apapun, dalam pekerjaan apapun engkau tetap hidup dalam kebenaran di sana, dan engkau mengalami kesembuhan Tuhan. Dan engkau hidup dalam pimpinan gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus. Engkau dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya buat komitmen, terapkan firman Tuhan. Aku mau hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Dan aku mau hidup dalam pimpinan gembala agung. Karena setiap kita sudah ditebus oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, biar firman Tuhan memberkati saudara, biar firman Tuhan ini menjadi renungan saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hati dan membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan.
Puji Tuhan, saudara, mari ambil sikap berdoa. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka, ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka, hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar
bagi kehidupan di dunia ini, punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun, Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan
kiranya tetap bekerja memberkati anak-anak-Mu ini sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagi-Mu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit. Dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan. Kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara, dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.